Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Miss Nova. Di sini akan menjelaskan materi IPA kelas 4 SD tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, berikut ada soal cerita ya. Pada acara liburan, Dimas, Leo, Nina, dan Siti pergi ke rumah kakek Dimas. Di sana mereka diajak kakek Dimas keliling desa dengan menaiki delman. Mereka duduk di belakang. Kakek duduk di depan menjadi kusir. Kakek memecut kuda. Delman yang diam pun bergerak maju. Mereka sangat bergembira menikmati pemandangan alam desa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba delman berjalan lambat. Setelah diberitahu kakek, ternyata kudanya kecapean. Kudanya tidak terlalu kuat menanjak. Kebetulan di dekat kami ada beberapa orang desa. Orang-orang itu membantu mendorong delman. Akhirnya, berkat bantuan orang desa, delman pun lancar kembali. Kami pun bergembira kembali. Nah, itulah cerita yang tadi Miss Nova sudah sampaikan ya. Lalu pertanyaannya untuk adik-adik sekalian, tahukah kamu mengapa delman dapat bergerak? Mengapa delman yang lamban setelah didorong menjadi lancar kembali? Untuk memahaminya, mari pelajarilah bab berikut ini. Nah, jadi di materi ini kita akan belajar tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Jadi benda itu ada benda yang diam dan ada yang benda bergerak. Gaya itu ada banyak macamnya. Nah, yang kita lihat dari cerita tadi, terdapat gaya tarikan dan gaya dorong. Gaya tarikan terjadi ketika kuda menarik delman. Gaya dorong terjadi ketika delman itu macet, lambat, lalu orang-orang mendorong delman itu dan akhirnya bergerak. Gitu. Nah, ini contoh gaya tarik dan gaya dorong di gambar yang kedua. Seorang anak menarik meja, berarti memberi gaya pada meja. Lalu yang gaya dorong sebelah kiri, seorang anak mendorong meja, berarti memberi gaya pada meja gitu. Gaya dapat berupa tarikan dan dorongan. Contoh tarikan, menarik laci, menarik pintu, menarik delman. Contoh dorongan, mendorong gerobak, mendorong pintu misalnya. Sumber gaya berasal dari tenaga manusia, hewan, atau angin. Oke, kita lanjut ke pengaruh gaya terhadap benda diam. Kursi yang diam akan bergerak jika ditarik. Bola yang diam akan bergerak jika ditendang. Tarikan dan tendangan tersebut merupakan bentuk gaya. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak dan dapat mengubah posisi benda. Oke, selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda bergerak. Ketika meja didorong oleh kamu sendiri, pasti akan terasa berat. Gaya yang diberikan hanya membuat meja bergerak lamban. Lain halnya ketika kamu dibantu temanmu. Meja akan terasa ringan dan gerakannya pun makin cepat. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mempercepat gerak benda. Seandainya ada temanmu yang lain ikut membantu, mendorong meja akan terasa makin ringan. Gerakan meja pun makin cepat. Demikian pula terjadi pada delman yang dinaiki Dimas. Delman yang lamban menjadi cepat karena ada tambahan gaya. Gaya yang diberikan orang desa itu membuat delman makin cepat. Contoh kendaraan yang bergerak seperti delman adalah pedati dan kereta salju. Apakah pemberian gaya pada benda bergerak selalu membuatnya bergerak lebih cepat? Nah, ada pertanyaannya nih untuk adik-adik, silakan didiskusikan ya bersama-sama teman kalian.
Untuk membuktikannya, lakukan kegiatan berikut. Apa itu? Ya, ini ya. Jadi ada di buku PSE, buku praktek. Tapi misalkan jelaskan lebih lanjut materi tentang gaya dulu. Setelah selesai baru kita lanjut ke latihan soal dan diskusi bersama. Jadi pengaruh gaya terhadap benda yang bergerak itu tidak selalu membuat benda itu bergerak lebih cepat atau bergerak lebih lambat. Bisa juga yang tadinya bergerak bisa menjadi diam gitu. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang besar gaya. Besar gaya yang dimiliki sumber gaya tidak sama. Misalnya besar gaya yang diberikan kuda berbeda dengan besar gaya yang diberikan sapi. Begitupun manusia. Gaya yang dihasilkan setiap orang mungkin berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, lakukan kegiatan berikut ini. Oke. Gaya-gaya yang ada di alam. Nah, kegiatan-kegiatannya ya kalian bisa mendorong kursi, mendorong meja begitu ya adik-adik. Nah, sekarang nih gaya-gaya yang ada di alam, yaitu ada gaya gravitasi bumi, gaya apung, dan gaya gesek. Contoh gambarnya, bantalan dapat memperkecil gesekan dengan lantai nih. Jadi walaupun didorong tapi ada gaya gesek antara bantalan di bawah lemari dengan lantainya, dengan permukaan lantai. Oke, sekarang kita masuk di bagian akhir dari presentasi hari ini. Pertanyaan ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan gaya? Oke. Yang kedua, apa yang dapat berubah pada benda jika dikenai gaya? Yang ketiga, berikan 3 contoh bahwa gaya dapat mengubah gerak benda. Berikan 3 contoh bahwa gaya dapat mengubah gerak benda. Oke, demikian materi pengaruh gaya terhadap benda kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya ya melalui PC dan diskusikan juga dengan teman-teman kalian. Terima kasih.